Jadi lu berhak lah, lu berhak mukut maung teh sultan sebetulnya mah. Ari rakyat mah terkenal lah. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Di sebelah saya tentunya sudah dikenal ya. Ini Kang Sigit Rimba. Saya bacanya di artikel itu sebagai apa? Kemarin itu kan pelatih hewan ya. Pelatih hewan. Ramon. Naon Ramon tuh? Raja monyet. Astagfirullah, Tarzan atuh eta mah. Oke, tenan awal ya ieu Kang Sigit Rimba. Di tengah itu sudah ada Kang Pepep Dewe yang tentunya akrab dengan kita ya. Dan beliau adalah salah satu pelopor gerakan sadar kawasan. Sadar diri heula sih sebetulnya mah sadar kawasan, sadar diri heula kurang tehnya. Itulah di sebelah sana yang berkumis tipis ya. Dan masih luar biasanya unyu-unyu. Saya dulu waktu muda tuh mirip Kang Ilyas sebetulnya. Ya. Masih. Ayo lagi masih sih sebetulnya. Ada ya saya mirip Kang Ilyas. Ya, Kang Ilyas Ali Husni ini dikenal sebagai aktivis mahasiswa dan alhamdulillah rupanya sekarang sudah menyelesaikan studinya ya di UPI. Oke. Ya, kita akan kasih kesempatan kepada Kang Sigit Rimba terlebih dahulu ya untuk memaparkan apa sih sebetulnya kegundahan yang beliau rasakan dan apa pesan-pesan yang juga ingin disampaikan kepada teman-teman, kepada peserta semua yang ada di sini. Oke, untuk Kang Sigit Rimba kami persilahkan. Asik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Rimba Lestari ya. Kalau saya bilang salam Rimba, coba jawabnya Lestari. Lestari. Biar harapannya menjadi doa ya. Oke. Salam Rimba Lestari. Salam Rimba. Terima kasih kesempatannya, undangannya, kemudian ajakan silaturahminya, kata bipisan. Ini pertemuan yang kesekian kali dan selalu berharap bukan yang terakhir kali gitu ya. Ternyata semakin banyak bertemu, itulah rezeki kita. Jadi rezeki kita lain duit tunggul. Ternyata betul. panggih liwat wareg kita rezekinya. Alhamdulillah ya. Eta bisa. Jadi kalau saya mungkin tidak akan bercerita banyak tentang apa yang pernah saya lakukan dan lain-lain, tapi ternyata saat ini dan ke depan kita harus pintar membaca. Ternyata tidak salah kalau dulu ayat yang diturunkan pertama kali itu adalah Iqra, baca. Ternyata benar. Ada sesuatu hal di sekitar kita yang harus kita baca intinya, dan itu yang saya lakukan dan mudah-mudahan kita belajar bersama. Cicing di leuweung ningali tangkar, oh dibaca aya naon gitu di dinya teh, oh ternyata di pinus teh aya getah nu bermanfaat untuk sesuatu. Kemudian lamun dibaca deh dengan tangkal teh banyak yang menggantungkan hidup di sana. Aya serangga, aya manuk, aya monyet, dan lain-lain. Leungit hiji tangkal sabaraha makhluk anu kehilangan rumah. Setidaknya itu ya apa yang saya baca. Dan pernah suatu kejadian, ada sebuah kejadian hewan-hewan yang katanya sepi di hutan, asalnya rame, tuluy teu iseun. Tulila tidinya aya longsor, meninggal sekian puluh orang waktu 2010 di wilayah Dewata. Dan setelah kejadian baru orang-orang oh kamari teh pantesan ti isun, ada sesuatu yang disampaikan oleh alam. Jadi fungsinya kalau saya ingin mengajak membaca, termasuk mungkin nyambung nanti ke Kang Pepep. Kang Pepep sudah menuliskan, tinggal orang anu maca gitu. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Kang. Oke. Cukup singkat tapi pesannya insya Allah mengena ya, tentang bagaimana ini menjadi satu pohon aja itu menjadi tempat tinggal banyak gitu ya. Betul. Dan yang unik lagi ketika kita di sini banyak anak-anak nih. Mudah-mudahan besok bisa praktek nih yang bawa anak-anak. Iya, betul. Pertanyaannya sederhana. Oke. Warna pohon apa itu? Nah, coba ini adik-adik, Dek. Nanti siapa aja tanya, coba kanan kiri yang punya adik tanya warna pohon apa gitu ya. Coba ada yang bisa jawab nggak nih adik-adik nih? Adik-adik warna pohon apa? Coklat. Oke, kita keep. Ada yang coklat, ada yang hijau. Besok pagi-pagi ibu dan bapak atau akang-akang yang bawa anak buktikan, baca alam ya. Warna pohon itu apa? Suruh mendekat ke pohon, dipeluk dulu pohonnya, dilihat ada warna apa. 10 menit, 15 menit lihat warnanya, tataan ya warna naon wae. Besok adik-adik akan menjawab hal yang unik. Seperti itu. Oke, keren. Oke. Ya, ini berikutnya dari Kang Pepep Dewe, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, Salam lestari. lestari, gitu ya. Arya. Salam rimba. Si Om Sigit mah dah memang katalan aja Sigit rimba, jadi salam rimba. Iya betul lah Sigit. Ini abisnya sebenarnya nuka sabrinya acara di luar camp deh. Jun berjilid-jilid. Berjilid-jilid ya bang. Non kemarin acara teh. Road to Liwet Road to Liwet Camp. Jadi saya ngebayangkan waktu Road to Liwet Camp deh acaranya serius pisan, sound system dan lain sebagainya. Ternyata acara serius, nah lebih serius deh. Ai, Rijing panggung nage. Ngeri. Namun baru dak tahun 2000-an awal barangkali ada yang pernah dengar konser di Amerika ngaranna tuh Woodstock-nya. Yes, Woodstock, boy. Woodstock. Jadi panggung besar gitu. Ya. Kemudian para penonton teh barawa tenda di depan tenda Ya, dan ya. biasanya ada gerakan juga di sana. Betul. Terakhir waktu aya band di Brazil anu band metal teh. Bio hajarnya. Nah, dan kawan-kawan lah ya Kak. Ya, Setiap ya. Woodstock tuh dia Oh, iya, membawa Bio Hazard. membawa isu. Salah satu isunya adalah isu tentang hutan biasanya. Dan hari ini teman-teman Liwet Camp khususnya di Gang Hasan Genon itu kan? Gang Hasan Korps. GHC Gang Hasan Korps. Saya melihat dari dulu Gang Hasan tim mimiti ngariung heureuy ngomongkeun pinjol tuh. Ngobrolkeun pinjol. Itu tadi Waktu mana ngobrolkeun pinjol cenah. dan lain sebagainya nepikeun ka ayeuna geus jadi korporasi. Wih, luar biasa. Terus jadi non tadi teh cenah non kelompok masyarakat non ormas jadi ormas. Organisasi Dan menariknya sejak pertama kali saya bertemu dengan teman-teman Liwet Camp nepikeun ka ayeuna ada yang konsisten. Selalu yang diangkat adalah masalah kelestarian alam. Tepuk tangan buat teman-teman Wow, Gang keren. Hasan Boy. Nah, ayeuna cenah di kita akan bicara atau si Liwet Camp kali ini itu mengangkat tema kembali ke kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran itu teman-teman sekalian, kita bertindak sesuatu tanpa banyak mikir. Sehingga kalau tadi saya lihat di belakang ada banyak ibu-ibu, adik-adik gitu ya. Dia melihat tong sampah mesti kudu mikir. Si Yona tenon bikin sama ya? langsung tadinya itu adalah kesadaran. Dan kesadaran itu di tengah masyarakat biasanya dia dibuat atau disepakati itu tanpa aya kudu sasalaman. Enak sasalaman heula abi misal je Ya. Mang Sultan pokoknya lamun micen perintah kudu kana satu kudu. Sehingga orang lamun mau dilotek ka mancing. Si kumanci teh beli lotekna 2, hiji lotek karetna 2. Nu karetna 2 naon artina? Lada. Oh kan orang aja si manci teh sasalaman mah pokoknya lamun lotekna 2 emang artina ada. Nah, kesadaran tuh sesederhana itu. Iya. Nah, dalam kebudayaan Sunda, Nusantara dan lain sebagainya, ada kesadaran yang lebih besar. Salah satunya adalah kesadaran tentang alam. Jadi masyarakat Sunda di zaman baheula itu sudah menyadari alam itu ada mana alam yang boleh dimanfaatkan secara langsung, mana yang boleh dimanfaatkan secara terbatas, dan ada alam yang benar-benar sama sekali tidak boleh dimanfaatkan. Itu sejak dulu ada. Nah, kesadaran itu banyak sekali dibuat gitu ya. Itu tanpa orang yang seminar tentang kesadaran. Tidak seperti itu. Saat ini ada sebuah peristiwa yang meruntuhkan kesadaran. Salah satunya kesadaran tentang kecintaan kita terhadap satwa. Mungkin detailnya ku Om Sigit. Salah sahijina ketika ada peristiwa macan yang mati ya. Harimau ya. Harimau. Meskipun harimau itu nanti Kang Sigit lah yang cerita. Konon itu jauh bukan dari kita ya Sigit ya. Inisial A-nya. Inisial A. Dia memelihara satwa yang satwa itu sebetulnya lebih berhak ada di hutan atau di habitat. Iya. Kemudian mati beberapa kali. Nah, dalam konteks kesadaran, peristiwa si A ini itu seolah-olah menang ternyata memelihara satwa yang sangat dilindungi itu. Sepanjang kita buka duit misal. Karena faktanya sudah 7 kali ada yang mati pun, ada yang meninggal, tidak diapa-apakan. Nah, padahal ada banyak kasus yang lain. Nah, itu adalah salah satu kesadaran. Nanti kita akan diskusi tentang bagaimana kesadaran dibangun di masyarakat Sunda tentang bagaimana mengelola lingkungan sebagai pengantar gitu Pak Inten Asulan. Mohon. Oke. Wih, luar biasa ya. Betul, kemarin tuh ada yang tahu di sini ceritanya ini. Ada yang ngikutin nggak kemarin yang viral-viral itu?
Ada ya? Segera unfollow cenah tuh. Tercekak sigit tah. Nu follow jalmi eta segera unfollow karena naon? Karena geus loba ternyata dan bukan hanya 7 ya ternyata. Di tahun kemarin itu juga ada kejadian yang sama. Jadi pernah ada kejadian yang sama juga gitu. Dan ini luar biasa ya. Maksudnya ya orang resep ucing gitunya, tapi dari geus gede mah kadang sok dilepaskeun gitu. Ya ayah ucing datang ke rumah gitu, iya mau, justru saya berharap mau. Memang sebetulnya maung itu bukan peliharaan rakyat jelata sebetulnya, karena maung itu peliharaan sultan sebetulnya. Jadi lu berhak ngukut maung teh sultan sebetulnya mah. Ari rakyat mah terkenal lah gitu. Terkenal dengan mamala gitu. Oke, enggak lah, itu sesuatu yang tidak patut ditiru sebetulnya. Apapun lah hewan hewan habitatnya di hutan gitu, seperti halnya kita gitu ya. Ketika bayangkan kita dipelihara ku monyet misalkan gitunya, urang nu dipelihara nanti ku monyet digarila, berarti itu jadi Tarzan ya kan. Ya, oke, terima kasih pemaparan awalnya ya. Dan yang terakhir silakan Kang Ilyas ini yang masih muda belia. Kang Pepep ngomong ngora cicing dia muda dan berbahaya. Inilah Kang Ilyas Ali Husni. Oke. Enggak Kang Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Jajang ungi hidup rakyat. Hidup. Ya, atur nuhun akang-akang kalian, atur nuhun di Gangasan Kol, atur nuhun kasadayana reng-rengan baraya dulur nu dongkat ayeuna. Kedua kali berarti jakangnya ayeuna kemarin di Road to Reward Camp, dan ayeuna mungkin hari kedua Kang menjadi pengangguran nyumbang di BPS, pengangguran bertambah satu ya, atau mungkin lebih gitu ya. Nah kemarin ada orang ngobrol lah panjang tentang bahwa masyarakat Indonesia ada sebenarnya yang dirasa masih kurang gitu. Beberapa makanya kembali kepada kesadaran, kembali kepada semangat bersama, semangat kolektif, membangun suatu jiwa-jiwa komunalisme, pribadi-pribadi yang sadar akan lingkungannya, sadar akan sosialnya, sadar akan semua entitas-entitas yang dijaganya. Jadi pada akhirnya cepat berpikir Kang, lamun baheula rakyat ataupun bangsa urang teh sadar akan geopolitik gitu, atau sadar akan geostrategi. Boleh mau aya tuh si POC teh gitu. Oh gitu. Jadi kadang sok abobodo gitu nya baheula kan eleh ku upeti, eleh ku ieu panjang lah dijajah 9 tahun. Maupun ayeuna kudu belajar preventif atau menanggulangi di sini terjadi deui Kang. Betul. Jadi sejarah pasti berubah, siklus pasti berubah. Ataupun namun dalam satu teori perubahan sosial dinamakan siklus pasti kembali ya. Dulu orang ngelawan benar-benar pakai senjata benar kan? Ada mah untuk Soekarno mengelawan bangsa sorangan. Baik. Ya. Jadi tadi balik ke dia, balik di ke alam, pendak yang sadar baraya bahwa pada akhirnya jadi sinilah kita mengerti harmoni dengan alam, harmoni dengan pribadi antar pribadi, satu sama lain pasti punya keresahan, satu sama lain pasti punya kegelisahan ya Kang ya. Betul. Kondisi ayeuna, komo kamari Kang lamun tentang sedikit cerita kan tentang sidang kamari, ya lain pada ayeuna penguji anu ngajarkeun gitu. Oh gitu, tapi lebih banyak saya pribadi nu nyaritakeun kamarina Kang. Nah, ini terjadi hari ini bahwa intelektual paripurna ataupun cendekiawan-cendekiawan itu tidak selalu lahir dari instansi sekolah, tidak selalu lahir dari benteng-benteng kampus dan megah. Sekelas profesor, doktor pun mereka tidak tahu kan permasalahan yang hari ini sering terjadi di kawasan Bandung Utara. Nah kebetulan kan skripsi Ilyas tentang pengendalian kawasan di Bandung Utara, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Ridwan Kamil, akhir lalu ditekan oleh Ridwan Kamil tentang pengendalian kawasan Bandung Utara yang hari ini dari Padalarang sampai Cileunyi, kawasan Bandung Utara sebagai wilayah konservasi alam, wilayah sebagai resapan air, hortikultura dan lain-lain, penuh dengan benteng-benteng megah, penuh dengan bangunan komersil. Jadi banyak nyeritakeun gitu ka penguji itu bahwa
sekalipun dia profesor, dia tidak tahu apa yang terjadi di masyarakat hari ini kan. Dia tidak tahu banyak penggusuran, dia tidak tahu banyak alih fungsi lahan, dan dia merasa ada titik, udah tenang, 7 turunan, dah orang boga harta, boga aset, boga surat pejabat dan lain-lain gitu. Tapi kita yang hari ini langsung ada di jantungnya masyarakat, kita yang terlahir dari rakyat sendiri harus menanggung beban itu gitu. Apalagi kemarin sedikit menyinggung kan bahwa di kawasan Bandung Utara memang sudah ada perda pengendaliannya, cuman untuk di kawasan Bandung Selatan ini masih rawan kan. Apalagi untuk kawasan Bandung Selatan yang hari ini kita duduk bersama Ngario, mungkin kedepannya kalau KUHP kemarin ya ada hashtag semua bisa kena. Tapi hari ini penggusuran, alih fungsi lahan semua bisa kena kan. Jadi atas nama proyek, atas nama pembangunan nasional semua bisa kena. Mungkin rumah kita, mungkin keluarga kita, mantan atau mitoha semuanya bisa kena dari dampak pembangunan hari ini. Makanya kemarin mantan mah baik. Oh, mantan baik. Baik kan Gus Dur gitu tahu. Jadi aya mun di Jawa Barat maka rumah terseram teh aya kan. Oke. Rumah mantan. Rumah mantan, rumah terserang. Kesadaran yang diambil dari kemarin Tuliwood Camp, kita belajar preventif, belajar untuk mengetahui dulu ke depan ada seperti apa, karena kalau tidak seperti itu selalu menyesal gitu. Ibarat ada bacaan gang buntu gitu. Diterobosnya ini buntu. Nah, kita harus mengetahui bakal ada apa sih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Jangan sampai merasa hidup hanya untuk 2 generasi ke depan, 3 generasi, tapi ini akan mewarisi beban sejarah jika kita tidak mempunyai suatu semangat kesadaran ini kan. Jadi beban hutang gitu. Beban hutang. Jadi beban hutang dan lain-lain. Jadi muka akang teteh, adik-adik, ibu-ibu papan hari sumpingnya bahwa selagi kita di planet bumi gitu, selagi kita ada dalam satu teritorial negara, kita tidak bisa lepas dari apa itu hegemoni kekuasaan kan. Ya, kita tidak bisa lepas dari dampak dari kebijakan yang disahkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat ada satu ideolog namanya Karl Marx, dia mengutip bahwa pemimpin itu yang baik bukan pemimpin yang lahir dari rahim korporat, tapi pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mengendalikan korporat. Nah, sekarang kan sempat berpikir kan Ilyas teh, IVOC teh benar-benar terus balik di ke Belanda kan. Mungkin anak cucunya masih ada di Indonesia gitu. Ayo bakal memakai fisik, era kebijakan. Sekarang mah VOC berubah jadi COD, Pak. COD. Ya. Ayo nama. Nah, gitu kan alhamdulillah bisa ngariung ayeuna kita ada di dalam dunia nyata hari ini, kita full bukan lagi di dunia maya, bukan lagi di era digital. Kita sama-sama mendengar, sama-sama refleksi bahwa kita sedang dikepung, mungkin kan kita sedang padanya dibidik oleh apapun itu, baik oleh kapital, baik oleh kebijakan pemerintah, dan kedepannya harapannya dari kesadaran ini kita membangun semangat bersama bahwa jika tidak oleh kita, tidak hari ini mau oleh siapa gitu. Oke. Nah, kali itu mah pembukaan kan. Siap, luar biasa sekali ini pembukanya, keren-keren ya.